asik bosku gitu. Asik bosku. Coba lihat sana, lihat kamera. Asik bosku gitu. Asik bosku. Ya, males ajak buat video. Orang diam aja kok. Ngobrol. Asik bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Jangan lupa sholat dan jangan lupa perbanyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di komentar teman-teman ya. Dan juga sebagian ada yang bertanya di grup petani karet. Pertanyaannya itu kebanyakan seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, kapan waktu pemupukan yang bagus? Dan yang kedua, pupuk apa yang bagus? Kebanyakannya seperti itu. Jadi kalau waktu pemupukan itu teman-teman ya, yang bagus itu yang pertama harus rutin. Yaitu yang saya sebut rutin itu, kita pupuknya kalau ada dana, kalau ada tenaga, bagusnya 1 bulan sekali. Untuk dosis kita bebas saja menggunakannya teman-teman ya. Tetapi kalau pupuk kimia jangan terlalu banyak dosisnya. Itu kalau menurut saya, karena kalau terlalu banyak dosisnya, tanah itu akan cepat menjadi gersang, yaitu karena terlalu banyak pupuk kimianya. Tetapi kalau pupuk organik yang kita gunakan tidak masalah, karena untuk pupuk organik tidak ada overdosisnya. Kita pupuknya dengan rutin, kalau bisa 1 bulan sekali, kalau tidak bisa kita 2 bulan sekali. Waduh, anak saya itu panggil-panggil. Kalau tidak bisa juga 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali, tetapi kalau hanya 3 bulan sekali kita gunakan pupuk kimia teman-teman ya. Pupuk kimia minimal 3 bulan sekali, atau paling lama, paling lambat itu 5 atau 6 bulan sekali. Kalau pupuk organik kita gunakannya 1 bulan sekali teman-teman. Pupuk organiknya bebas, kita bisa beli di toko atau kita buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, kita minimal 1 bulan sekali, paling lambat 2 bulan sekali teman-teman ya. Kalau kita beli di toko, kita ikutin anjuran dari tokonya sana. Tetapi pupuk yang paling murah yaitu pupuk yang kita buat sendiri. Kita bisa mengatur NPK-nya, dan juga kita bisa mengatur zat perangsangnya. Itu semua terserah kita. Kalau pupuk kimia kita bisa menggunakan contohnya seperti pupuk NPK Mutiara 1616. Untuk pupuk kimia saya pernah juga membuatkan videonya, yaitu pupuk kocor, dan cara pengaplikasiannya nanti akan saya share di deskripsi. Tetapi saat video sebelumnya itu saya ada salah kata sedikit, yaitu 4 kg saya larutkan menjadi 10 liter air. Yang 10 liter air itu maksud saya 1 kg teman-teman ya, jadi 4 kg 40 liter air. Dan di sana juga banyak pertanyaan dosisnya itu berapa liter air. Dan di sini saya akan menjawabnya, yaitu 4 kg menjadi 40 liter air. Tetapi menurut saya itu pupuk kimia yang saya lakukan sebelumnya itu boros, karena saya melakukan itu di saat saya belum tahu dan saya belum mengenal pupuk organik. Setelah saya tanya-tanya, sharing-sharing sama teman-teman, dan akhirnya saya coba membuat pupuk sendiri, dan alhamdulillah berhasil. Hasilnya pun bagus dan juga lebih irit biaya. Dan satu pertanyaan lagi yang sering saya temuin, Bang, apakah di saat daun gugur kita boleh memupuknya? Kalau menurut saya di saat daun gugur
itu boleh kita memupuk, karena di saat daun gugur itu justru malah itu perlu kita menambahkan nutrisi untuk tanaman karet kita. Dan lebih bagusnya yang kita gunakan adalah anaknya panggil-panggil. Dan di saat daun gugur yang paling bagus kita gunakan adalah pupuk cair, pupuk organik. Kalau pupuk kimia kita bagusnya digunakan untuk saat musim penghujan. Tetapi itu terserah teman-teman ya, teman-teman mau pupuk kimia atau pupuk organik itu bebas. Itu kalau menurut teman-teman sukanya pupuk kimia, bisa pupuk kimia. Tetapi kalau menurut saya, kalau terlalu banyak pupuk kimia, tanah itu akan cepat menjadi gersang, jadi keras teman-teman ya, kalau terlalu banyak pupuk kimia dan kita tidak menggunakan pupuk organik. Tetapi di keuntungan pupuk organik, tanaman itu menjadi lebih subur, daun menjadi lebih hijau, dan tanah pun menjadi lebih gembur. Karena di saat kita aplikasikan pupuk organik, dikocor atau disemprotkan di sekeliling karet, tidak lama kemudian banyak cacing-cacing yang hidup, bakteri-bakteri yang hidup, dan itu akan menyuburkan tanaman karet kita. Dan juga banyak juga yang mengatakan atau berkata kalau hanya pupuk organik saja tidak menjamin tanpa kita tambahkan pupuk kimia. Itu memang benar menurut saya juga teman-teman ya. Jadi kita pupuk organiknya 1 bulan sekali, lalu kita selingin dengan pupuk kimia minimal 3 bulan sekali. Dan dosis pupuk kimianya kita bisa kurangin lagi untuk mengirit biaya. Pupuk kimia yang saya gunakan yaitu hanya satu sekarang, pupuk NPK Mutiara 1616, digunakan untuk 1 bulan sekali. 1 kilogramnya dilarutkan dengan air 20 liter atau 30 liter, atau jika ingin mengirit lagi bisa juga digunakan 40 liter per 1 kilogram, tergantung biaya kita teman-teman ya. Kalau pupuk organik kita kan bisa buat sendiri, bisa buat banyak atau sedikit, dan itu kita aplikasikan 1 bulan sekali. Untuk link pembuatan pupuk organiknya nanti akan saya share di deskripsi. Di situ teman-teman bisa melihat bahan-bahan apa saja yang perlu kita gunakan dan kita pakai dalam membuat pupuk organik. Waduh. Nah ini teman-teman, panggil terus sudah nih, jadi terpaksa harus diajak ya karena mamanya sibuk di dapur. Itu coba lihat kameranya tadi panggil-panggil babah. Itu loh, itu kameranya tuh. Diri, ambil diri. Asik bosku gitu. Asik bosku. Coba lihat sana, lihat kamera. Asik bosku gitu. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya, karena saya harus temanin dedek kecilnya dulu. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan saya ini. Saya memohon maaf karena saya juga masih belajar dan saya pun masih pemula juga teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama saling tukar pikiran. Tetapi saya itu sukanya eksperimen teman-teman ya. Saya suka coba-coba dulu. Dan jika itu hasilnya baik atau tidak baik, saya katakan sama teman-teman. Untuk perangsang getah karet juga banyak yang bertanya, perangsang getah karet yang mantap. Tetapi itu ganas teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat link videonya di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu, amin. Dadah. Aduh, jatuh nih. Ini pegang.
Ada gitu, asik bosku gitu. Lihat timbah. Lihat timbah tuh rambutnya. Asik bosku gitu. Asik bosku. Ya males ajak buat video, orang diam aja kok ngobrol. Asik bosku. Dadah. Wah, dijatuhin lagi. Mainannya jatuhin lagi. Oke.